Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9, berasal dari Kabupaten Lebak, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari supervisor atau pengamat, coach, dan coaching. Terdiri dari saya, Cahaya Susilawati, berasal dari SMA Negeri 1 Banjarsari. Saya Nanda Sofia, asal dari SMA 9 Banjarsari. Saya Muhammad Mulia Permana dari SMA Banjarsari. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Nanu. Apa kabarnya ini? Sehat Pak hari ini, Bapak apa kabar juga? Alhamdulillah, selamat saya selalu karena sehat. Nah, berbincang ya. Iya, Bapak. Pada kesempatan kali ini kita ini akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kegiatan coach dan kecil yang akan nanti dilaksanakan. Nanti akan saya amati, kemudian akan saya nilai. Penilaiannya nanti sudah disediakan ya, penilaiannya nanti yang ada itu. Nanti akan saya amati apakah itu sudah sesuai dengan alur kita. Apakah ibu nanti dalam kegiatan tersebut sudah memberikan kehadiran penuh ya? Apakah ibu nanti sudah menjadi pendengar yang aktif? Kemudian ibu mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang tidak kalah pentingnya, bagaimana nanti si coach itu mampu menanggapi, mampu merespon pertanyaan yang dibicarakan. Ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama akan saya bicara kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada sesi coaching kali ini. Oke. Terkait kompetensi saya sebagai coach yang ingin dikembangkan adalah dari 3 kompetensi itu Bapak, tentu saja saya mengembangkan dan memaksimalkan kompetensi yang itu adalah menjadi pendengar yang baik, kemudian juga presence atau kehadiran penuh, dan juga ada saya juga ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot pada kunci saya supaya di sesi coaching nanti yang akan dilakukan saya bisa menggali dan mengoptimalkan potensi apa yang dimiliki oleh coach saya, sehingga permasalahan atau dilema coach saya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu beliau bisa menggali sendiri dari permasalahan yang dihadapi dari pertanyaan yang saya berikan, bisa dikembangkan sehingga tentu saja dari mereka itu bisa menyelesaikan masalah yang ada di masa seperti itu. Baik, dari 3 kompetensi yang ibu saya sampaikan tadi, mana kompetensi yang lebih spesifik yang ingin ibu kembangkan? Oke. Dari 3 kompetensi spesifik Bapak ya, dari menjadi presence, kehadiran kita, menjadi pendengar yang baik, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut saya adalah mengajukan pertanyaan berbobot ini yang agak lumayan tricky, maksudnya gini. Karena kenapa saya bilang tricky? Karena gini, dari pertanyaan kita yang akan kita ajukan pada coach kita, bagaimana caranya supaya pertanyaan ini bisa memicu dan menggali potensi, sehingga potensi yang dimiliki oleh coach kita bisa tergali, sehingga relevansinya apa? Relevansinya adalah coach kita mampu menyelesaikan masalahnya di kelas dari pertanyaan saya sebagai coach nanti. Jadi pertanyaan berbobot itu adalah salah satu kompetensi yang ingin sangat sekali saya kembangkan dan ingin saya aplikasikan pada coach saya. Baik sekali. Tentunya dalam mengimplementasi potensi yang tadi ibu saya sampaikan,
Tentunya nanti ada indikator tercapaian dan tujuan pengembangan. Oke. Apa yang ingin dikembangkan dari indikator tercapaian potensi? Oke. Tujuan pengembangan indikator pencapaian. Tujuan pengembangan, kenapa saya ingin meningkatkan kompetensi pertanyaan berbobot adalah seperti saya sudah jelaskan barusan. Karena dari pertanyaan yang saya ajukan pada coach saya, permasalahan coach saya yang mereka hadapi di kelas, entah apapun itu masalahnya, dari pertanyaan yang saya berikan bisa menggali potensi dan kompetensi apa yang ada dalam diri mereka masing-masing, sehingga dari identifikasi masalah ketika alur data sudah diberikan pada kunci saya dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, ketika sudah sangat berbobot pertanyaannya, itu pasti solusi permasalahan yang dihadapi oleh kunci saya akan bisa selesai masalahnya. Kemudian indikatornya bagaimana ketika kompetensi yang saya kembangkan itu sudah berhasil dilaksanakan. Tentu saja masalah yang dihadapi oleh kunci saya di kelas mereka masing-masing dari menggali potensi diri dan kompetensi diri akan terpecahkan masalahnya. Oleh karena itu, kenapa pertanyaan berbobot menjadi poin penting selain presence, kehadiran penuh dari diri pendaya itu adalah pertanyaan berbobot. Itu adalah salah satu dari 3 poin utama penting bagaimana masalah dari kunci kita bisa diselesaikan hanya dengan memberikan pertanyaan yang memang langsung strike the point, poin utamanya pada permasalahan kunci kita di kelas. Seperti itu Bapak. Luar biasa sekali ya. Ya. Untuk kesempatan kali ini hanya itu saja yang ingin saya dan semoga nanti dalam kegiatan coaching ilmu itu mampu menjalankannya, melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya, supaya nanti coaching ilmu ini bisa merasakan terbantu. Baik, Ibu, terima kasih banyak kesempatannya. Saya Bapak Dwi yang terima kasih banyak atas pertanyaan yang Bapak ajukan, karena itu juga bisa menstimulasi saya sebagai coach untuk bisa lebih baik mengajukan pertanyaan sesuai alur data yang nanti akan saya sampaikan pada coach saya. Terima kasih banyak Bapak. Semangat ya, Bu ya. Terima kasih, selamat Pak. Iya, halo Pak Mori, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah Pak Mori, alhamdulillah saya sehat. Oke Pak Mori, kemarin sempat menghubungi saya, tapi ingin membicarakan beberapa hal urgent terkait dengan kondisi pembelajaran di kelas. Ada apa Pak kira-kira? Iya Ibu, sebelumnya mohon maaf ya, Ibu, kemarin saya karena rasa saya tidak nyaman pikiran terus gitu, akhirnya saya menghubungi Ibu ya lewat WA gitu ya, mengira waktu untuk ya ngobrol santai gitu ya. Sebelumnya mohon maaf ini Ibu sudah mengganggu waktunya. Jadi begini Bu, saya itu ketika proses pembelajaran ketika kelas, saya itu merasa melihat anak-anak itu kurang bersemangat dalam belajar. Jadi ya saya ingin ngobrol atau mungkin bisa menambah sesuatu. Oke. Iya, pasti. Semoga saya bisa membantu Pak ya dari pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Polri. Semoga Pak Polri bisa menggali potensi sehingga mendapatkan insight dan solusi permasalahan yang Pak Polri hadapi. Oke, kemudian Pak sudah sekilas dibicarakan. Apa yang Bapak harapkan dari sesi obrolan kita kali ini atas ketidaknyamanan yang Bapak rasakan di kelas? Tentunya ya rasa tidak nyaman itu bisa hilang. Satu enggak itu tidak menjadi beban pikiran saya lagi. Dan satu lagi yang penting tidak kalah dengan itu, saya harap ya, bisa menemukan solusi bagaimana anak-anak itu tidak bosan lagi dalam melakukan kajian. Oke.
Nah, berarti Pak Polri ketika pembelajaran di kelas sudah bisa mengidentifikasi identifikasi apa yang Pak Polri lihat sehingga Pak Polri bisa menyimpulkan bahwa anak-anak teh merasa bosan di kelas. Mereka semangat gitu ya, tidak semangat itu ya karena bosan yang mungkin dari pembelajaran saya juga sih Bu ya. Jadi saya kan selama ini mengajari mereka hanya dengan satu sumber referensi dari media buku paket yang disediakan oleh sekolah saya aja sih Bu. Jadi itu juga ya yang membuat siswa kurang bersemangat, kemudian ya saya kelihatannya anaknya bosan gitu ya. Jadi saya itu hanya mengajar dengan menggunakan satu referensi sumber belajar dari buku paket yang disediakan oleh sekolah saya. Begitu kali ini. Oke. Jadi keterkaitannya adalah proses pembelajaran dengan sumber belajar, Pak ya. Kalau begitu kenapa tidak Polri menambahkan sumber belajar yang lain atau media pembelajaran yang lain? Tadinya saya pikir dengan hanya paket yang disediakan oleh sekolah saja ya sebagai referensi dan sumber belajar itu sudah cukup. Jadi saya berpikirnya ke sana. Jadi media pembelajaran sudah cukuplah dengan buku paket saja. Toh selama ini juga berjalan dengan lancar gitu ya. Kemudian materi ajar tersampaikan sesuai dengan alokasi waktu yang sudah direncanakan dari tamat pembelajaran itu. Jadi ya saya pikir ya lancar saja gitu, materinya sudah tersampaikan dengan baik dan kemudian target penyampaian materinya juga sudah cukup lah gitu ya. Tapi ternyata kesini saya melihat anak-anak kok menjadi semangat. Kemudian Pak, mengenai output dan sumber belajar tadi, bagaimana outputnya Pak? Kemudian ketika Bapak menggunakan sumber belajar tersebut. Iya saya jadi selama ini yang saya lakukan ya dari hanya menggunakan saja ya hasil pembelajaran yang saya lakukan anak-anak itu masih ada juga itu beberapa siswa ternyata yang tidak sesuai gitu. Jadi ya mungkin karena tadi juga sih ya saya menggunakan satu referensi saja, sumber belajar satu saja, jadi saja, sehingga hasilnya pun kurang maksimal gitu ya, kurang optimal yang diakibatkan tadi. Jadi ya outputnya kurang maksimal. Oke. Kemudian bagaimana dengan kondisi anak-anak di kelas? Apakah Bapak sudah identifikasi demikian sehingga dari output itu tidak maksimal dan sumber belajar pun hanya satu saja dengan kondisi anak di kelas? Apakah memang karena saya yakin apabila kita bisa mengidentifikasi diri mengenai kondisi kita dan anak-anak, pasti kita tahu kenapa saya bisa demikian. Apakah Bapak sudah melihat kondisi anak-anak kita bagaimana? Kalau saya lihat sih ya, benar juga sih kata ibu tadi ya. Jadi saya harus melihat kondisi siswa ya, kondisi anak-anak. Dan memang benar ya, jadi siswa itu kan kondisinya berbeda-beda ya. Tingkat pemahamannya gitu ya, yang berbeda-beda. Kemudian ya mungkin gaya belajar juga kan berbeda-beda ya. Kita juga karena keragaman individu ya. Jadi itu tadi mungkin saya hanya menggunakan satu media pembelajaran sumber belajar dengan keberagaman siswa, keberagaman anak-anak ya, sehingga outputnya pun tidak sesuai atau kurang optimal gitu ya. Nah, berarti kalau memang mau dirasakan ya memang adalah kita sudah bisa mengidentifikasi bagaimana pembelajaran di kelas, kemudian juga lagi output anak ini seperti apa, dan juga ada kondisi keberagaman anak pun Bapak sudah bisa mengidentifikasinya. Oke, kemudian setelah Bapak mengetahui bagaimana kondisi anak-anak di kelas dan keberagaman apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah saya menjadi tahu oh ternyata permasalahannya seperti ini, dan mungkin saya akan mencoba dan insya Allah saya akan mencoba untuk menggunakan media pembelajaran yang tadi, sehingga tadi kan masalahnya
dengan keberagaman murid ya, saya hanya menggunakan satu sumber belajar. Nanti ya kedepannya saya akan mencoba untuk mengajar dengan melakukan atau menyediakan berbagai media pembelajaran. Jadi supaya tadi terfasilitasi. Iya, betul, luar biasa Pak, betul. Ini juga Pak juga bisa masuk ke rencana aksi Bapak gitu ya. Jadi spesifikasinya real action rencana aksi Bapak untuk bisa memfasilitasi dan mengakomodir keberagaman anak-anak di kelas, kemudian juga mengaplikasikan juga penggunaan media dan referensi belajar di kelas yang berbeda bagaimana rencana aksi. Jadi yang pertama saya akan tentunya mengidentifikasikan ya. Jadi kan siswa beragam, jadi saya harus mengidentifikasi tadi dari mulai tingkat pemahaman berarti kesiapan belajar. Iya. Jadi saya akan mengidentifikasi kesiapan belajar anak-anak. Ya, mungkin ada yang tingkat pemahaman sudah tinggi gitu ya, atau masih rendah dan sedang saya identifikasi. Kemudian dari minatnya juga mungkin ya, karena kan minat anak beda-beda ya, saya identifikasi sudah minat mana sih dan mungkin terakhir saya akan mengidentifikasi gaya belajarnya. Kan ada yang mungkin senang melihat ya, atau mungkin senang mendengarkan gitu ya. Saya akan identifikasi apakah dia visual atau auditory atau kinestetik. Ya, luar biasa pokoknya ya, sudah bisa menganalisis dan melihat semua keberagaman, bagaimana berdiferensiasinya anak-anak kita. Luar biasa Pak, sangat luar biasa sekali. Kemudian lagi adalah selanjutnya Pak Hori, gini, ketika kita ingin mengaplikasikan sesuatu hal, apalagi dalam pembelajaran di kelas, baik itu metode pembelajaran yang pembelajaran yang baru adalah kita butuh komitmen apa yang ingin Bapak laksanakan untuk bisa melaksanakan hal tersebut. Ya, saya berkomitmen Ibu untuk secepatnya bisa mengeksekusi hal ini. Saya yakin dengan rencana aksi yang tadi kita buat ya, saya bisa mengajar dalam proses pembelajaran itu siswa antusias, bersemangat kembali gitu. Jadi komitmennya secepatnya saya akan laksanakan itu ya, di tatap muka berikutnya saya akan mulai identifikasi siswa dan saya akan sediakan media sumber belajar sesuai dengan keberagaman siswa. Ya, luar biasa Pak, betul. Kemudian lagi Pak, untuk menjalankan komitmen tersebut kita butuh daya dukung, support. Daya dukung seperti apa dan bagaimana dan dari siapa yang ingin Bapak butuhkan terhadap terjalannya menjalankan rencana komitmen tersebut? Ya betul ya, yang dikatakan dulu tadi ya, tentunya saya juga berharap pada dukungan yang mungkin saya akan berkomunikasi dengan, karena di sekolah saya itu kan ada beberapa guru yang serumpun ya. Insya Allah saya akan berkomunikasi dengan mereka ya, bisa berkolaborasi ya untuk mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan yang bisa memfasilitasi keberagaman. Ya, luar biasa kalau itu ya, maksud atas rencana yang akan dilaksanakan terkait memang kita tuh sebagai pendidik menghamba pada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita memang ada kendala, ada masalah, kita sebagai guru harus mampu bisa memecahkan solusi supaya anak-anak kita merasa nyaman di kelas. Jadi terkait komitmen dari Chandra Kori, sungguh saya apresiasi luar biasa dan semoga bisa terselenggara dan sedang baik Pak Kori, sehingga memang untuk anak-anak ada input baiknya dan outputnya juga meningkat seperti itu Pak Kori. Ya, terima kasih banyak Ibu atas obrolan kita pada kesempatan kali ini. Ya, semoga proses pembelajaran yang saya lakukan nanti ke depan bisa memfasilitasi keberagaman murid sehingga murid bisa senang dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Sama-sama Pak, terima kasih banyak Pak Kori, sampai ketemu lagi. Ya.
Selamat siang Bapak. Ya, Selamat siang Ibu Cahya. selamat siang Pak Nanya. Apa kabar Bapak hari ini? Saya saudara keadaan baik. Ibu Cahya sendiri bagaimana keadaannya setelah coaching tadi? Sangat baik Pak, dan juga setelah saya melaksanakan sesi coaching dengan Pak Korindo barusan adalah saya merasakan lega, kemudian juga senang ya, karena saya mampu dan bisa menggali potensi dari permasalahan yang Pak Korindo hadapi terkait pembelajaran di kelasnya. Jadi anak-anak yang diajar oleh Pak Korindo, mereka outputnya tidak maksimal karena yang pemberian dari referensi atau sumber belajar yang hanya satu saja atau tidak beragam seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktunya untuk bicara lagi dengan saya. Kegiatan setelah coaching tadi dilaksanakan, kemudian tadi sudah menceritakan sepintas kegiatan coaching. Saya rasa itu luar biasa. Nah Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan saya menyampaikan hasil observasi yang tadi sudah kita laksanakan dalam kegiatan coaching, di mana tadi coachingnya itu Pak Korindo ya Bu ya, Pak Korindo. Saya akan menyampaikan Bu hasilnya. Sebelumnya apa saja sih yang sudah dilaksanakan pada saat coaching tadi dengan Pak Korindo? Pada saat coaching barusan saya laksanakan dengan Pak Korindo, saya sudah melaksanakan prinsip coaching yang memang sudah ada, itu adalah presence atau kehadiran kita mendengarkan secara optimal, dan berbagai adalah menanyakan pertanyaan terkait kompetensi yang saat sebelumnya saya ingin kembangkan. Pertanyaan yang berbobot adalah dari kegiatan coaching tadi, Pak Korindo sudah menjelaskan masalah apa yang dihadapi di kelasnya terkait pemberian sumber belajar yang hanya satu saja, referensi belajar yang hanya satu saja, sehingga anak-anak di kelasnya mereka merasa bosan, sehingga output yang diberikan pun itu tidak maksimal Pak. Nah, dari pertanyaan yang saya berikan, saya bisa menggali potensi apa yang Pak Korindo miliki, sehingga Pak Korindo bisa menyimpulkan dan mengambil solusi dari permasalahan yang memang dihadapi di kelasnya. Ternyata setelah diidentifikasi, kemudian juga ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab, Pak Korindo ternyata poinnya adalah keberagaman siswanya yang beragam di kelasnya, sehingga pemberian sumber ajar atau sumber belajar yang memang tidak maksimal. Oleh karena itu, di rencana aksinya adalah Pak Korindo ingin membuat pembelajaran yang mengakomodir keberagaman siswa di kelas. Kemudian lagi adalah pemberian sumber ajar yang memang juga beragam, sehingga potensi anak-anak outputnya itu bisa maksimal di kelas seperti itu. Baik, betul sekali. Saya juga tadi kasih langsung ya dengan coaching tadi. Nah, izinkan saya menyampaikan beberapa catatan hasil mengenai kegiatan coaching tadi yang sudah saya observasi Bu ya. Mohon maaf ini kondisi kesehatan saya Sebuah kesehatan Bapak. Yang pertama, saya menyampaikan dalam kegiatan coaching tadi, saya nilai Ibu itu sudah menjadi coach yang baik ya. Kenapa saya katakan baik? Dalam artian Ibu ini sudah mampu menggerakkan masalah dari coach Ibu itu sesuai dengan alur tirta. Itu yang pertama. Di alur tirta yang Ibu lakukan kepada coaching itu sudah maksimal menurut saya. Kemudian juga prinsip-prinsip coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa. Di antaranya itu proses pemitaan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi coaching itu sudah Ibu bangun tadi.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya dari 3 kompetensi yang tadi sempat Ibu ungkapkan di awal. Kemudian Ibu pilih 1 kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan bobot. Nah, itu pun saya amati Ibu sudah mendapatkan kompetensi tersebut. Ibu sudah bagus dalam kompetensi tersebut. Sehingga tadi saya perhatikan coach Ibu, Pak Korea itu mampu menggali menggali masalahnya, menemukan masalahnya dan mengatasi solusi. Itu dia saya ya. Kemudian yang terakhir Bu ya, kompetensi apa lagi sih yang ini dikembangkan setelah menemukan melaksanakan sesi coaching yang tadi? Kita kan kita masuk setelah melakukan coaching, kita merefleksi diri atas apa saja yang kurang dari coaching yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Practice makes perfect itu istilah bahasa Inggris. Jadi terus berlatih itu harus kita lakukan. Hanya sekali 2 kali coaching saja itu tidak akan bisa maksimal. Jadi terus berlatih mengoptimalkan segala kemampuan kita untuk menjadi seorang coach yang baik. 3 kompetensi inti dari seorang coach: presence, kehadiran penuh kita, kemudian juga menjadi pendengar yang baik, dan juga lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Walaupun saya kompetensi utama yang saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, itu supaya bisa lebih optimal lagi adalah harus dilakukan terus dan terus selama yang berlatih. Berlatihnya adalah dengan sesi-sesi coaching sebelumnya. Dan tidak kalah penting adalah kenapa saya pilih berbobot, supaya saya bisa menggali insight atau potensi yang dimiliki oleh coach saya, supaya ketika sesi coaching ini coach saya mampu menggali dan juga menjawab permasalahan atau solusi permasalahan yang coach saya hadapi di kelasnya masing-masing. Seperti itu Bapak. Luar biasa nih kegiatan coaching kita kali ini. Semoga apa yang sudah dilakukan bisa bermanfaat ya, khususnya bagi yang seperti ini. Itu sebagai coach dari coach kita. Terima kasih. Terima kasih banyak juga Bapak. Terima kasih banyak. Iya, assalamualaikum.